Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, walau karihal fasiqun. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita memasuki Idul Fitri, tanggal 1 Syawal tahun 1441 Hijriah. Hari ini sebetulnya tidak beda dengan hari-hari yang lain. Hari ini insya Allah, tadi matahari sudah terbit dari sebelah timur walaupun sekarang redup. Insya Allah nanti akan tenggelam di sebelah barat. Hari ini nggak ada bedanya dengan hari lain. Tetapi hari ini harus menjadi sesuatu yang berbeda untuk kita semua. Karena hari ini kita telah melewati bulan Ramadan yang sangat luar biasa, yang sangat berbeda dengan bulan Ramadan yang selama ini kita jalani. Bahkan mungkin untuk Indonesia baru pertama kali ada Ramadan seperti ini. Kata ibu saya yang umurnya hampir 90 tahun, sejak dulu bahkan ketika perang sekalipun Ramadan tetap biasa, Idul Fitri tetap biasa, ramai seperti biasa, sholat jamaah biasa, nggak pernah ada masjid ditutup. Tetapi hari ini kita semua mengalami sesuatu yang luar biasa. Hari ini kita menghadapi musibah dunia. Di seluruh dunia merasakan ada pandemi yang luar biasa. Luar biasa gegernya. Kalau dari segi korban tidak luar biasa, tapi gegernya luar biasa. Hari ini sebagian kita tercekam, terteror oleh COVID-19. Bahkan petugas medis sekalipun yang sangat tahu tentang bagaimana menjaga diri dari tularan penyakit, mereka sekarang banyak yang seperti seolah-olah paranoid. Begitu banyak dokter tidak berani ketemu pasien. Jadi kiranya pasca pandemi ini mungkin dunia akan sangat berubah. Tapi sebesar apapun musibah yang terjadi, sebesar apapun peristiwa yang terjadi di muka bumi ini adalah peristiwa dunia yang bagi kita kaum muslimin, seberat apapun namanya musibah dunia, itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Bagi orang yang tidak beriman ini adalah musibah. Musibah dunia sekaligus musibah akhirat. Tapi bagi kita kaum muslimin, ini adalah cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Apalagi yang namanya kesusahan, jelas kita merasa sebagai ujian. Sedangkan bagi kita kaum muslimin, kesenangan pun adalah ujian. Kelegaan ujian, kesempitan juga ujian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semuanya adalah ujian dari Allah untuk menguji kita semua siapa yang paling baik amalnya. Ujian yang kali ini kita lewati atau yang sedang kita jalani, dalam ukuran kita sebagai kaum muslimin, ini tentu ujian yang sangat ringan, ujian yang sangat kecil. Gegernya luar biasa, tapi hanya berapa persen dari penduduk dunia yang terkena? Tidak sampai 1/1000 dari penduduk dunia yang kena. Berapa yang mati? Jauh lebih kecil lagi. Yang mati positif corona itu di Indonesia kecil sekali dibanding penduduk Indonesia. Jangan dibandingkan dengan yang sakit, dibandingkan dengan penduduk Indonesia. Tapi sekian seluruh masyarakat Indonesia tergoncangkan oleh ini. Bukan hanya Indonesia, dunia digoncang oleh ini. Cobaan yang begitu kecil dari Allah, ketika Allah mengutus makhluk yang sangat kecil yang bahkan tidak terlihat oleh mata. Kita sudah tergoncang seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar. Sekarang kita rasakan betapa besarnya Allah ketika menggerakkan makhluknya yang begitu kecil saja. Manusia seluruh dunia gelagapan. Negara adidaya yang punya senjata paling canggih di seluruh dunia, senjata atom yang paling canggih pun tidak mampu menghadapi virus yang sangat kecil ini. Tidak berdaya. Pernah kapal induk Amerika yang membawa puluhan senjata nuklir dengan ratusan pesawat, ribuan personil dilumpuhkan, berhenti beroperasi, bukan karena perang, hanya karena ratusan personilnya terpapar virus COVID-19. Belum mati baru terpapar, orang sudah ketakutan. Tetapi bagi kita sekali lagi ini adalah pelajaran. Pelajaran apa yang bisa kita dapat? Artinya ternyata kita ini makhluk yang lemah. Makhluk yang penuh dengan kekhawatiran. Ketika kekhawatiran itu ada di depan mata. Hari ini kekhawatiran ini hanya ada di depan medsos. Berapa banyak orang di kampung kita, tetangga kita, keluarga kita yang pernah terkena penyakit ini? Saya kira hampir semua yang hadir di sini tidak ada saudaranya yang terkena COVID. Tapi kita semua khawatir. Bahkan kenalan saya terus terang, mungkin ribuan kenalan saya, tidak ada satupun yang tersentuh ini. Tetapi kita semua khawatir untuk sesuatu yang belum tentu menimpa kita. Sudahkah kita khawatir akan diri kita, akan sesuatu yang pasti menimpa kita? Apa yang mesti menimpa kita? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Apa cukup dengan mati? Kalau sudah mati, nanti kita akan summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kata Allah. Kita akan dihadapkan kepada Zat yang Maha mengetahui, yang sangat mengetahui sampai detail kita. Bukan hanya yang zahir, bahkan sampai yang ada di dalam batin kita. Yang tampak maupun yang tidak tampak, yang zahir maupun yang gaib. Teliti sekali Allah melihat kita, mengetahui kita seperti apa kita ini. Orang yang beriman apa orang yang ingkar? Apa ngaku beriman apa
Sekedar mengambil Islam apa yang dia sukai dan dia buang apa yang dia tidak suka. Kita jadi tukang pilih-pilih ayat Al-Quran, tukang pilih-pilih ajaran Islam. Kita beriman yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'dil kitab. Kita iman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian yang lain dari ajaran Islam. Ulaika kafiruna haqqa, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu jangan disangka walaupun KTP-nya Islam, Allah mengatakan ulaika kafiruna haqqa. Itulah orang yang ingkar yang sebenarnya, kata Allah. Jangan-jangan kita termasuk yang seperti itu. Kalau kita khawatir dengan penyakit dunia, kita seharusnya lebih khawatir dengan penyakit akhirat. Sehingga dikatakan suatu ketika oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita tahu ya siapa Umar bin Khattab. Beliau sahabat Nabi, khalifah kedua, Amirul Mukminin, termasuk Khulafaur Rasyidin, pengganti Rasulullah yang utama. Yang kita kenal keadilannya, kita kenal keberaniannya, kita kenal betapa pahamnya tentang agama Allah. Dan beliau sudah dijamin surganya, termasuk 1 dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Beliau pernah menyatakan, seandainya ada berita seluruh manusia masuk surga, hanya 1 yang akan masuk neraka, saya khawatir 1 itu adalah diriku. Beliau masih belum merasa sempurna dengan agamanya. Beliau masih belum sempurna dengan amalnya. Bagaimana dengan kita yang penuh dengan bopeng-bopeng terhadap agama Allah ini? Baru ketemu corona, semua kita jaga. Tiap hari kita ketemu hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Apa yang sudah kita lakukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita seharusnya berbahagia. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan mengalami peristiwa ini. Kita harusnya bersyukur kehadirat Allah, kita telah diberi pelajaran yang sangat besar. Tapi syukur kita tidak cukup dengan berhari raya. Tentu syukur kita kalau harus mewujud ke dalam diri kita, menjadikan kita lebih baik lagi setelah ini. Menjadi muslim yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi muslim yang lebih tinggi tingkat imannya. Lebih kuat keislamannya. Sehingga ketika datang maut menjemput kepada kita, kita berada di puncak keislaman kita insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam salah satu kesempatan di dalam surat Al-An'am ayat 125 Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Berkaitan dengan kondisi keislaman kita, berkaitan dengan kondisi keimanan kita, yang kita harapkan seharusnya tiap saat meningkat, tiap saat bertambah, tiap saat makin banyak ajaran Islam yang kita amalkan, makin sedikit larangan Allah yang kita lakukan. Allah telah mengatakan, memberi peringatan kepada kita, memberi petunjuk kepada kita. Allah membuka salah satu rahasia bagaimana agar keislaman kita senantiasa bisa meningkat, agar pintu hidayah selalu terbuka di dalam hati kita, dalam diri kita. Allah mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu
barang siapa yang Allah kehendaki akan diberikan petunjuk kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam. Dilegakan, dibukakan dadanya, dibukakan hatinya orang itu untuk menerima Islam. Wa man yurid ayyudillahu, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk disesatkannya, akan dijadikan orang sesat. Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan kannama yas'adu fis sama. Maka dia jadikan dada orang itu sempit, sumpek rasanya, malas rasanya, kayak dapat beban yang sangat berat kalau harus melaksanakan kebaikan, harus melaksanakan keislaman. Kannahu yas'adu fis sama. Sumpeknya, beratnya bagaikan di seluruh nanjak ke langit. Nanjak 10 lantai saja berat. Ini suruh nanjak ke langit, kayak apa beratnya? Kayak diberi tantangan supaya nanjak ke langit. Padahal hanya disuruh melaksanakan Islam. Untuk melaksanakan kebaikan rasanya sangat berat. Ini orang yang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Masyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa yang telah berlalu, yang hari ini masih kita jalani, Ramadan yang luar biasa yang kita lewati, harus memberi pelajaran kepada kita. Ketika ayat ini sudah dibukakan oleh Allah kepada kita, ditunjukkan oleh Allah kepada kita, kalau kita menginginkan diri kita menjadi manusia yang lebih baik, keislaman kita lebih meningkat lagi, bukakan diri kita untuk menerima kebenaran. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah mengatakan akan dilegakan dadanya untuk menerima Islam. Caranya bagaimana? Ya kita yang membuka diri untuk Islam. Kita buka diri untuk kebaikan, biasakan diri kita, senangkan diri kita kepada kebaikan-kebaikan, senangkan diri kita untuk melakukan segala hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauhkan diri kita dari segala hal yang tidak diridhoi Allah. Dengan senang hati kita tinggalkan segala keburukan, dengan senang hati kita laksanakan kebaikan. Orang yang terbuka hatinya untuk mendapatkan hidayah adalah orang yang senantiasa merasa tidak cukup dengan kebaikan yang selama ini sudah dilakukannya. Merasa tidak puas setelah melaksanakan kebaikan seperti yang sudah-sudah. Merasa tidak puas dengan sholat kita, tidak puas dengan tilawah kita, tidak puas dengan akhlak kita, tidak puas dengan muamalah kita. Kita ingin perbaiki lagi, kita cari mana yang lebih baik, mana yang lebih bermanfaat lagi. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu tandanya Anda akan mendapatkan hidayah dari Allah. Buka diri kita. Allah tidak akan membukakan hati kita kalau kita tidak membukakan diri kita untuk menerima hidayahnya. Dan sebaliknya, kalau kita masih merasa berat untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan keislaman, itu adalah tanda hidayah tidak akan turun kepada kita. Hidayah menjauh dari diri kita. Oleh karena itulah, sekali lagi, mari kita buka diri kita, senangkan diri kita untuk kebaikan, dan insya Allah kita bisa berharap Allah akan senantiasa menuntun hidayah kepada kita. Allah akan memberikan jalan-jalannya untuk mendapatkan hidayah dan untuk melaksanakannya. Dan kalau kita bisa melaksanakannya, Allah pasti akan memberikan sarana yang dibutuhkan oleh kita untuk melaksanakannya. Ketika kita ingin bersedekah banyak, akan datang rezeki banyak kepada kita. Kalau kita pelit, akan pelit pula Allah kepada kita. Kalau kita ingin bisa sholat dengan khusyuk, Allah akan datangkan kemampuan kita untuk bisa sholat khusyuk. Tapi kalau kita tidak merasa punya keinginan, ya Allah tidak akan memberi apa yang kita angan-angankan. Kebaikan kita tinggal angan-angan. Allah tidak akan memberi kepada angan-angan. Allah akan memberi kepada upaya kita yang mau melaksanakan kebaikan, mau menjadi muslim yang sebenar-benarnya. Masyiral muslimin rahimakumullah.
Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pesan Idul Fitri di dalam suasana yang sangat istimewa ini, yang tidak bisa kita rekayasa suasana ini. Ini karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk merenung, untuk memikirkan kembali diri kita sampai sejauh mana keislaman kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan yang sangat luas, kesempatan yang sangat besar. Dan apapun yang Allah tuntunkan kepada kita, pasti kita mampu melakukannya. Karena Allah tidak akan pernah membebani kita sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita ingin mempunyai prestasi yang tinggi, mampukan diri kita untuk menjadi hamba Allah yang bisa melaksanakan banyak tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah pilihan-pilihan dari Allah. Segala hal kebaikan ataupun keburukan ini semuanya kembali kepada kita. Allah berikan kebebasan kepada kita. Mau pilih baik boleh, mau pilih buruk juga boleh. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Barang siapa mau beriman, berimanlah. Siapa mau kafir, kafirlah. Enggak akan diapa-apakan oleh Allah. Yang beriman dikasih makan, yang kafir juga dikasih makan. Yang beriman dikasih hidup, yang kafir juga dikasih hidup. Pada saatnya harus meninggal dunia, yang kafir meninggal, yang beriman pun meninggal. Ketika harus sakit, yang kafir sakit, yang beriman juga sakit. Tetapi tentu hasilnya berbeda antara yang beriman dengan yang kafir. Allah sudah memberi kebebasan kepada kita. Sekarang tinggal kembali kepada kita. Pilih yang mana? Pilih menjadi muslim yang lebih baik dan lebih baik lagi, atau muslim yang makin lama makin buruk dan makin buruk. Kalau hari-hari yang lalu sholat kita mungkin masih bolong-bolong, ke depan kita harus rapat. Semua kewajiban kita laksanakan. Jangan khawatir. Pasti bisa, kalau mau. Kalau tidak mau, ya memang itu pilihan. Silahkan pilih yang mana. Saya kira itu pelajaran yang bisa kita petik pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita semua kekuatan dan kita bisa lepas dari musibah dunia ini dalam keadaan yang lebih baik dari hari ini, dari yang sudah-sudah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan kepada diri kita semua, melegakan dada kita untuk menerima kebaikannya, menerima hidayahnya, menerima tuntunannya, dan menjauhkan diri kita dari segala hal yang tidak diridhoinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.